Assalamualaikum. Hai Sobat Alhammedia. Perkenalkan, nama aku Naura. Dan aku Malika. Selamat datang di AHKES episode ketiga. Nah teman-teman, di awal tahun baru ini, kita AHKES akan memberikan banyak informasi terbaru seputar dunia Alhammedia. Bener banget tuh Noy. Apalagi nih, topik kita di episode 3 ini cocok banget nih untuk yang lagi happening sekarang ini. Wah, apa tuh, Lik? Bener banget gak sih? Yaitu tema yang akan kita ambil sekarang adalah Hari Anak Nasional. Kira-kira siapa sih Noy yang bakalan jadi bintang tamu di AHKES episode ketiga ini? Wah, gak jauh-jauh sih, Lik, kalau itu. Karena Alhammedia juga udah punya orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu psikolog Alhammedia. Oh, beliau ini psikolog dari Yayasan Alhammedia ya, Noy? Iya, bener banget tuh, Lik. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja ya kita panggil. Selamat datang, Ibu Melisa. Selamat datang, Ibu Melisa di Alhammedia Podcast. Terima kasih Naura, Malika sudah diundang ke AHKES. Iya, Ibu. Sama-sama Ibu. Nah, langsung aja ya, Bu, kita ke pertanyaannya. Baik, jadi kan Bu, setiap tanggal 23 Juli itu kita selalu memperingati Hari Anak Nasional ya Bu. Yang dimana Hari Anak Nasional itu merupakan sebuah momen yang pastinya penting banget nih untuk kita mengingat bahwasannya anak itu bukan hanya sekedar masa depan bangsa, tetapi juga bagian dari masa kini yang sangat perlu kita hargai, kita lindungi, serta kita dengarkan. Pertanyaannya untuk Bu Melisa, apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia saat ini dalam secara mental, sosial maupun pendidikannya Bu? Oke, kalau kita mau ngomongin tantangan terbesar apa nih yang dihadapin oleh anak-anak Indonesia gitu ya. Sebetulnya yang kita hadapi ya anak-anak Indonesia saat ini tantangan terbesarnya satu dari kesehatan mental gitu ya. Nah ini Bu Melisa bawa informasi nih sudah search gitu ya bahwa ternyata menurut WHO, 1 dari 7 anak yang berusia 10 hingga 19 tahun tuh ternyata mengalami masalah kesehatan mental. Gitu. Dan ada juga survei dari Indonesian National Adolescent Mental Health yang menyatakan bahwa di tahun 2002 sekitar 1 dari 3 remaja atau sekitar 34,8% itu juga mengalami masalah kesehatan mental seperti misalkan gangguan kecemasan, depresi, dan juga gangguan perilaku. Nah sebetulnya apa nih faktor yang menyebabkan anak-anak atau remaja ini tuh mengalami masalah kesehatan mental? Salah satunya tuh karena kita sekarang kan sudah di era digital ya. Jadi tekanan dari sosial media itu juga mempengaruhi kecemasan remaja terutama. Jadi kalau di media sosial itu kan suka terpapar standar-standar gaya hidup, kecantikan yang tidak realistis. Kadang-kadang anak-anak membandingkan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain dengan melihat status gitu ya dari sosial media. Nah kemudian selain itu juga pola asuh dari orang tua juga bisa mempengaruhi nih masalah kesehatan mental remaja. Adanya bullying dari cyberbullying di dunia digital tadi gitu ya, kemudian bullying secara verbal, secara sosial dan psikis itu juga bisa mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan mental. Dan juga anak-anak zaman sekarang ini tuh mungkin gak hanya di Indonesia ya, tapi memang cenderung punya pola hidup yang kurang sehat dari pola makannya. Kalau zaman dulu kan kita tuh gak ada alternatif banyak pilihan cemilan gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah beraneka ragam makanan, cemilan gitu ya, yang mungkin kurang sehat gitu ya, yang banyak mengandung gula, gluten gitu ya. Terus juga anak-anak zaman sekarang tuh pola tidurnya tuh nggak teratur, kurang tidur, kurang terpapar sinar matahari, lebih senang bermain gadget dibanding bermain di luar gitu ya daripada olahraga. Nah itu sebetulnya mempengaruhi anak-anak menjadi punya masalah kesehatan mental beresiko. Nah kemudian apa nih tantangan pendidikan di Indonesia? Seperti yang kita tahu bahwa kita di Indonesia nih beragam gitu ya, ada pedesaan, perkotaan. Nah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang belum merata di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri nih, gitu ya, bahwa adanya faktor kemiskinan, kemudian yang membuat anak-anak ada yang sebagian putus sekolah karena harus terpaksa membantu orang tuanya untuk bekerja, gitu ya.
sehingga tidak bisa sekolah. Kesenjangan infrastruktur, teknologi antara di kota dan di desa juga kan masih terjadi. Kalau kita di sini mungkin dilengkapi ruang podcast, dengan lab-lab yang lengkap di Alhamidiyah gitu ya. Kalau di desa belum tentu ada, ruang kelasnya saja kadang-kadang tidak memadai seperti itu. Kemudian juga tantangan pendidikan tadi itu sebetulnya punya dampak loh terhadap pendidikan di Indonesia dan pada anak-anak kita tentunya ya di Indonesia. Dampaknya apa? Yang satu tadi ya kesejahteraan guru kan juga belum optimal nih kalau di Indonesia. Kalau kita bandingkan mungkin buat pengetahuan juga buat teman-teman gitu ya, bahwa ternyata gaji guru di Indonesia itu masih jauh di bawah rata-rata dari gaji-gaji guru di negara-negara ASEAN gitu ya, apalagi di negara-negara Eropa gitu ya. Nah, dari negara-negara di ASEAN yang paling tinggi itu ada Singapura, ada Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia itu yang paling bawah nih dari sisi kesejahteraan gurunya. Nah, ini memang tantangan pendidikan ini perlu diselesaikan bersama, tidak hanya oleh pemerintah gitu ya. Nah, dampaknya tadi karena mungkin ya kesejahteraan guru yang belum optimal, sehingga guru-guru yang berkualitas juga masih sedikit jumlahnya dan belum tersebar merata. Kebanyakan guru-guru yang berkualitas adanya di kota, adanya di sekolah-sekolah swasta seperti itu. Kemudian tadi dampaknya juga ada putus anak-anak yang putus sekolah. Kemudian karena pendidikan kita yang masih belum merata ini juga membuat anak-anak Indonesia nih punya daya saing yang kurang nih dibandingkan dengan anak-anak di negara yang lain. Kalau kita bandingkan IQ gitu ya dari negara-negara yang ASEAN saja gitu ya, Indonesia itu rata-rata IQ-nya masih di 78,5, di bawah rata-rata. Kalau dirata-ratakan gitu ya, mungkin ada yang pintar, tapi kalau secara umum dirata-ratakan masih jauh di bawah, tertinggal dari negara-negara lain. Makanya itu memang pendidikan tuh sangat penting sih, gitu. Nah, tapi kenapa sih Bu, anak tuh harus dirayakan? Terus kenapa harus ada Hari Anak Nasional? Apa cuma sekedar peringatan? Atau ada harapan yang ingin disampaikan lewat hari ini? Dan apakah dunia ini sudah cukup ramah untuk menjadi tempat anak-anak untuk bermimpi? Ya, jadi kalau ada perayaan Hari Anak gitu ya, Hari Anak Nasional untuk diperingati, sebetulnya itu harusnya menjadi komitmen dari seluruh pihak gitu ya, untuk mengingatkan kita bahwa anak-anak tuh perlu dijamin tumbuh kembangnya secara optimal. Kemudian anak-anak perlu dilindungi hak-haknya, perlu ditunaikan hak-haknya gitu ya. Anak-anak itu kan punya hak-hak gitu ya yang diakui gitu. Misalkan dari 10 hak-hak itu contohnya hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan identitas gitu ya. Kemudian mendapatkan perlindungan, untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa mendapatkan makanan, untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan, untuk bisa bermain, berekreasi, kemudian juga untuk bisa berperan dalam pembangunan. Jadi Hari Anak itu semoga bisa jadi momentum untuk setiap orang berkomitmen supaya anak-anak ini bisa berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan, kemudian bebas dari eksploitasi, diskriminasi gitu ya, sehingga kita sama-sama bisa punya generasi penerus bangsa yang bisa mengembangkan Indonesia lebih baik lagi gitu. Dan semoga tidak hanya di Indonesia tapi di dunia bisa menjadi ruang yang ramah anak gitu ya bagi anak-anak. Karena kan sekolah ramah anak sudah ada nih gitu ya. Kita juga harus mendukung supaya negara kita ramah terhadap anak. Betul. Jadi Bu, kan pada sekarang ini kayaknya hampir semua kalangan ya Bu menggunakan gadget. Apakah penggunaan gadget dan media sosial itu terutama pada anak-anak sejak mereka kecil sangat berkontribusi besar terhadap kecemasan dan juga isolasi sosial anak-anak sih Bu? Ya, itu betul sekali sih. Karena ketika anak-anak nih dari kecil gitu ya menggunakan gadget, itu sudah terasa sih dampaknya gitu ya. Kita memang tidak bisa melawan arus digital gitu ya, tapi memang penggunaan gadget itu ada ketentuannya gitu ya. Karena dari penelitian, kalau dari American Psychiatric itu mengungkapkan bahwa anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh menggunakan gadget gitu. Kemudian di atas 2 tahun pun penggunaan gadgetnya harus dibatasi karena ternyata dampaknya
banyak nih dari sisi negatifnya gitu ya. Misalkan tadi yang disebutkan apakah bisa berkontribusi besar terhadap kecemasan, betul. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya gitu ya, bahwa paparan sosial media itu bisa membuat anak-anak remaja terutama itu merasa cemas dengan harga dirinya. Aku kayaknya kurang cantik deh, karena ternyata standar kecantikan tuh harus putih, harus berambut lurus misalkan, gitu ya, contohnya. Kemudian adanya potensi perundungan atau bullying secara online. Nah, penggunaan gadget tersebut juga karena bisa menggantikan interaksi tatap muka juga bisa membuat anak-anak jadi terisolasi secara sosial. Mereka yang tadi saya sampaikan lebih senang bermain di rumah dibandingkan main langsung keluar rumah bersama teman sebayanya. Kalau zaman dulu saya kecil itu karena nggak ada gadget, kita main petak umpet, main galaksi, main permainan yang bisa dilakukan berkelompok bersama-sama di luar ruangan. Kita bergerak, jadi ada aktivitas fisiknya. Nah, sebetulnya aktivitas fisik itu juga bisa membantu mengurangi kecemasan, mengurangi stres gitu ya, karena ada hormon-hormon yang terlepaskan saat kita berolahraga dan berkeringat gitu. Nah, sedangkan kalau bermain gadget kan pastinya duduk, diam, ngemil lagi gitu ya, minumnya yang manis lagi. Nah, itu agak bahaya tuh kalau tidak dibatasi. Mungkin kalau teman-teman sering lihat juga orang-orang yang kecanduan gadget itu perilakunya juga ada perubahan gitu ya. Benar. Mereka lebih sering mudah emosional gitu, jadi keganggu sedikit marah, tidak tercapai sedikit apa yang diinginkan marah, seperti itu. Karena mungkin sudah terbiasa dengan bermain tanpa henti, kemudian terbiasa scrolling dengan paparan video yang terlalu cepat gitu ya. Jadi mereka reaksi emosionalnya jadi cenderung tidak stabil gitu, dan itu sebetulnya juga bisa menurunkan kemampuan konsentrasi mereka gitu. Nah, kalau menurut Bu Melisa, bagaimana sih pengaruh pola asuh yang terlalu otoriter atau permisif terhadap perkembangan mental anak dalam jangka panjang, Bu? Oke, jadi kalau teman-teman, Bu Melisa mau sharing sedikit tentang pola asuh. Pola asuh itu kan bagaimana pola didik yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, pola asuh itu sebetulnya terbagi menjadi 4. Yang secara umum gitu ya, tadi kan sudah disebut otoriter gitu ya, kemudian ada permisif. Nah, 2 lagi itu namanya adalah otoritatif, 1 lagi adalah neglectful atau uninvolved. Nah, kalau dari 4 ini kira-kira mana nih yang dampaknya bagus, mana yang dampaknya kurang baik terhadap kesehatan mental anak jangka panjang? Nah, kalau yang tadi disebutkan bahwa yang kurang baik nih dari 2 pola asuh ini nih, yang permisif dan 1 lagi yang otoriter. Nah, kenapa? Kalau pola asuh, mungkin saya jelasin dulu ya. Kalau pola asuh permisif itu biasanya orang tua itu fokus memberikan apa yang dibutuhkan anak, selalu merespon anak, tapi kurang memberikan tuntutan. Jadi anak dibebaskan melakukan sesuatu, anak diberikan apa yang selalu dia inginkan, tanpa diberikan tuntutan kamu harus bisa ini atau itu gitu ya. Jadi kalau permisif tuh istilahnya orang tua terlalu memanjakan anak-anaknya. Bedanya apa sama otoriter? Kalau otoriter kebalikannya, orang tua menuntut terus, kamu harus bisa ini, harus bisa itu, tapi tidak merespon anak, tidak memberikan afeksi yang cukup terhadap anak, tidak mendengarkan pendapat anak. Orang tua selalu merasa paling benar, jadi anak harus selalu nurut apa kata orang tua. Nah, apa dampaknya nih terhadap kesehatan mental anak-anak ya? Kalau untuk yang pola otoriter tadi, karena orang tua cenderung banyak tuntutan dan tidak mengakomodir apa yang anak-anak inginkan atau kebutuhannya, anak-anak jadi merasa tidak happy. Kemudian anak-anak merasa terkekang, ya kan? Kemudian anak-anak jadi ngerasa patuh itu karena takut, gitu. Kemudian juga anak-anak cemas nih membandingkan dirinya sama diri orang lain gitu, karena biasanya orang tua yang otoriter tuh suka punya tuntutan prestasi akademik, kamu harusnya bisa seperti dia aja bisa, kenapa kamu enggak, misalkan contoh seperti itu. Kemudian karena terbiasa diatur, dituntut, anak jadi kurang eksploratif gitu. Jadi karena anak kebebasannya kurang gitu ya, jadi dia kurang eksplorasi, kurang kreatif gitu ya.
keterampilan komunikasinya juga jadi lemah karena terbiasa iya saja. Nah, hati-hati, bisa jadi anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh otoriter ini bisa menjadi anak yang people pleaser, jadi maunya menyenangkan orang lain karena ingin diterima gitu. Kemudian juga anak-anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter ini cenderung lebih sulit untuk membuat keputusan gitu, karena dia terbiasa apapun itu ya diputuskan oleh orang tuanya, ditentukan oleh orang tuanya gitu ya. Dan anak-anak ini ada juga yang dampaknya adalah mereka bersikap agresif karena sebetulnya mereka tidak merasa nyaman dengan pola asuh orang tuanya, tapi tidak bisa memberontak. Jadi munculnya adalah perilaku agresi di luar, ke temennya, jadi pelaku bully atau ke adik kelasnya seperti itu. Nah, bedanya kalau yang permisif tadi, yang terlalu dimanjakan, berarti gimana nih anaknya? Biasanya anak-anak yang dimanjakan jadi lebih cenderung bersikap sesuka hatinya, semau-maunya juga. Iya. Kemudian sering memaksakan kehendak, semua kehendaknya harus diturutin. Karena tak sama orang tuanya selalu dibela, selalu diiyain. Nah, dia juga menganggap orang lain harus menuruti apa yang dia mau gitu kan. Kemudian juga mereka jadi nggak punya kontrol diri yang baik gitu. Karena selalu dibebaskan, tidak ada tuntutan gitu. Jadi orang tua ya terserah deh mau belajar atau enggak, mau berhasil atau enggak gitu. Jadi orang tua terlalu membebaskan, terlalu memanjakan. Kemudian anak-anak yang diasuh dengan pola asuh permisif ini yang dimanjakan juga, jadi mereka daya juangnya tuh jadi berkurang gitu, karena mereka nggak terbiasa untuk berjuang mendapatkan sesuatu, karena sebelum berjuang aja udah dikasih gitu kan, orang tuanya terlalu memanjakan gitu. Jadi anak-anak ini daya juangnya rendah, jadi kurang produktif, jadi mereka juga kurang bisa membedakan mana perilaku yang baik, mana yang buruk gitu, karena orang tua selalu membela, selalu menuruti semua keinginannya gitu sih. Gitu. Berarti kita jadi tahu ya, Lik, kalau misalnya Hari Anak tuh kayaknya tuh bukan cuma buat peringatan, tapi sebagai simbol kalau misalnya anak di Indonesia atau mungkin di manca dunia, mancanegara ini juga harus didukung untuk berkembang kan. Benar banget. Nah, gitu itu juga dari baru tahu sih sebenarnya ternyata kalau people pleasure tuh datangnya dari pola asuh yang otoriter ya, Lik. Iya, benar banget tuh. Jadi dari podcast di episode ketiga ini kita dapat banyak banget ya ilmu banyak baru. Banget. Terutama para sobat-sobat Alhamidiyah nih yang lagi nonton di episode ketiga ini. Nah, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak banget Bu Melisa sudah hadir di podcast Alhamidiyah ini. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya dan jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.